Tapi kembali lagi ke Ustadz Abdul Somad, sekali lagi menurutku dia salah satu ulama yang benar-benar paham dan mengerti dengan apa yang dia sampaikan. Satu, yang kedua, menurutku Ustadz Abdul Somad ini kan penceramah yang terbilang masih muda. Tapi pemahaman dan ilmunya itu luas gitu. Nah, kan kadang yang tua aja belum seluas itu gitu. Aku tidak peduli sih dengan karakternya, karena itu karakter kan. Tapi intinya itu tadi, ulama yang benar-benar berilmu di bidangnya. Itu aja yang mesti ku ceritakan gitu. Terus punya keberanian untuk menyampaikan apa yang dia yakini. Soal nanti dibawanya kemana, yaitu urusan dan tanggung jawabnya dengan Tuhan. Tapi marilah berpikir positif gitu. Dan sekali lagi juga kenapa berkali-kali gue katakan ulama yang benar-benar berilmu di bidangnya. Karena banyak banget ulama yang ulama aja. Ilmunya nggak ada gitu. Dan tujuannya ketika menyampaikan sesuatu dengan jelas dan tegas. Ketika salah itu salah, ketika benar itu benar. Yaitu wujud dari kepatuhan terhadap agama yang dia yakin, yang dipelajari sedari kecil gitu. Jadi jangan, nah kayak gini misalnya, kadang-kadang heboh tentang penolakan dia, itu yang diceritakan. Karena kita nih kan gitu, selalu kenapa sih kita ini punya penyakit selalu menceritakan hal jelek gitu. Kalaupun tidak suka misalkan. Ini yang diringkas loh. Oh ya. Jadi kalaupun tidak suka, sakingnya. Iya, kalaupun tidak suka ya jangan di halayak ramai nyampaikan. Iya. Karena ketika kita menceritakan sebuah kesalahan orang di tempat halayak ramai, menurutku itu bukan menyampaikan kebenaran. Tapi kita iri aja sama orang itu. Dan pengen dia hancur gitu. Tapi yang dibawa kata kebenaran biar kelihatan, biar realistis. Nah gitu. Tidak banyak yang bisa kuceritakan dengan Ustadz Abdul Somad. Tapi yang aku apresiasi adalah dia hamba Tuhan yang sangat cerdas, ulama yang sangat cerdas, ulama yang benar-benar berilmu di bidangnya dan berani. Sebenarnya itu aja yang mau aku ceritakan, 3 hal itu aja. Tapi kalau langsung 3 hal habis itu selesai, kan lucu kan. Nah gitu. Terus sekali lagi, di mataku Ustadz Abdul Somad itu ulama yang tidak biasa gitu. Maksudnya kemunculannya nih drastis gitu. Sangat pesat gitu. Nah kalau soal ada cerita apa tentang dirinya, ya itu urusannya dengan Tuhan. Ya enggak, itu salah satu hal yang gue ringkas.
dari berita yang ada gitu. Oh, Maksudnya saking banyaknya berita yang negatif, oh. akhirnya kita semua lupa gitu. Kalau ada sisi positif yang bisa dicontoh, yang bisa diambil, yang mungkin ya, biar gimana pun Ustadz Abdul Somad nih di mana-mana dikenal gitu. Ya, dikenal dan Nah, orang yang hanya membahas sisi negatifnya hanya di situ saja gitu. ya. Artinya walaupun beritanya negatif di sana di sini, pada kenyataannya dia tetap dikenal. Ya. Gitu. Sedangkan yang sibuk menjelekkan di situ aja, makan Ya. hati sendiri. Nggak udah. Aku kasih tahu buat yang di luar sana. Ketika diriku ini tahu lo salah, terus kuceritakan ke halayak ramai, itu niatnya menurutku karena ingin menghancurkanmu. Ya. Itu aja, diakui atau tidak. Sekali lagi, ketika kita tahu kesalahan seseorang, kemudian kita ceritakan ke halayak ramai kesalahan seseorang itu, menurutku itu niatnya untuk menghancurkan seseorang itu, bukan untuk menyampaikan kebenaran. Karena kalau memang niatku untuk meluruskanmu, tentunya dengan diam-diam. Tapi karena dasarnya iri, dengki aku tadi dengan lo. Karena ngetop lalu kan dari aku. Dan banyak itu dilakukan orang. Iya. Dan apa berita yang beredar ini dengan apa yang lo lihat, bagaimana karakter Ustadz Abdul Somad yang berani. Tentunya keberaniannya itu menghasilkan banyak kontroversi. Ya. Pasti. Orang yang berani. Ya pastilah. Ya. Jadi nggak aneh kalau pada akhirnya heboh berita ini itu. Cuma jangan lupa ya, setiap orang pasti ada sisi positifnya, tolong cari dulu baru komentar. Iya. Ada orang mencuri. Nah, ketika dia mencuri, ada orang yang tahu. Orang yang tahu itu menceritakan bahwa tidak boleh mencuri. Walau tidak disebut namanya, jangan tersinggung. Kalau nggak mau tersinggung, ya nggak usah mencuri. Nah gitu. Aku tidak peduli sih sebenarnya kalau cerita-cerita negatif tentang apa yang diberitakan tentang Ustadz Abdul Somad. Yang aku peduli adalah pertama, dia pribadi yang hatinya lembut. Yang kedua, dia sangat-sangat cerdas, menurutku tidak biasa. Yang ketiga adalah ulama yang benar-benar berilmu di bidangnya. Yang keempat adalah dia ulama yang punya keberanian. Nah itu aja. Jadi sebagai bahan motivasi kita kan kita. Nah soal cerita, misalkan ada yang nggak bagus, ya itu namanya juga berita kan. Dan diberitakan. Sekalipun orang yang berkomentar, setelah berkomentar hanya negatif saja misalkan ya, karena nggak suka, entah apalah dasarnya itu. Ya terus setiap komentar itu kadang-kadang karena nggak suka. Ya terus ditanya balik misalkan, menurutmu gimana? Pasti nggak akan bisa jawab. Iya, karena dia nggak suka dasarnya, bukan karena ngerti. Iya. Gitu.
Apalagi sekarang karena bahas tentang ulama kan. Banyaklah yang ribut Habib antar Habib. Sudah.